Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Realisasi investasi di sepanjang bulan Januari hingga September 2024 tercatat 1.261,43 triliun rupiah atau 76,45% dari target tahun ini. Adapun total realisasi investasi di bidang hilirisasi hingga kuartal 3 tahun 2024 mencapai 272,91 triliun rupiah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat kinerja realisasi investasi kuartal 1 hingga kuartal 3 tahun 2024 telah mencapai 1.261,43 triliun rupiah. Capaian ini sekitar 76,43% dari target yang dicanangkan pemerintah pada tahun ini yang mencapai 1.650 triliun rupiah. Adapun realisasi investasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa di sepanjang bulan Januari hingga September 2024 tercatat hampir sama, yaitu 49,66% atau 626,43 triliun rupiah berbanding dengan 50,34% atau 635 triliun rupiah. Sementara itu total nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi hingga kuartal 3 tahun 2024 mencapai 272,91 triliun rupiah atau 21,6% dari total realisasi dari kuartal 1 hingga kuartal 3. Realisasi investasi di bidang hilirisasi tersebut terdiri dari sektor mineral yang meliputi pembangunan smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Kemudian sektor kehutanan, pertanian, minyak dan gas, serta ekosistem kendaraan listrik. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah terus mendorong kinerja ekonomi dengan meningkatkan peluang investasi di tanah air dan pemerintah juga giat memberikan beragam insentif bagi investor asing terutama di kawasan ekonomi khusus. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan akan terus mendorong realisasi investasi dengan berbagai insentif yang akan diberikan kepada para calon investor. Salah satu instrumen insentif yang banyak disalurkan pemerintah adalah insentif melalui kawasan ekonomi khusus. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara mengindikasikan masih besarnya minat investasi ke Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan terkemuka dunia memastikan akan terus berinvestasi ke Indonesia karena memiliki prospek yang menjanjikan. Airlangga menambahkan pihaknya akan terus mendorong berbagai kemudahan investasi, salah satunya melalui kawasan ekonomi khusus. Beberapa CEO itu mereka akan juga invest panjang, seperti misalnya Exxon itu bisa akan invest lanjutan bisa sampai 15 billion. Nah tentu ada lagi yang kaitannya dengan sektor manufaktur. Kemarin juga Bapak Presiden menerima 50 pengusaha Amerika, kemudian sebelumnya juga ada pengusaha Jepang, PGC dan Japindo. Saya pikir itu seluruhnya bicara dalam rangka investasi ke depan. Sebelumnya pemerintah juga telah mendorong berbagai kemudahan investasi asing melalui berbagai peran kolaborasi dengan perusahaan dalam negeri. Selain itu pemerintah terus memperbaiki kemudahan dari sisi regulasi dan perizinan berusaha di Indonesia. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, hilirisasi game changer, realisasi investasi di tahun 2024. Kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Halo Pak Hendra, apa kabar?
Alhamdulillah kabar baik, terima kasih sudah diundang. Yes, terima kasih juga atas kehadiran dan waktu yang disempatkan ini Pak Hendra, dan sudah bergabung juga ini melalui Zoom dengan Ibu Etika Karyani Suwondo, peneliti senior KOR Indonesia dan juga Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 Maret. Ya, halo, apa kabar Bu Etika? Alhamdulillah baik, sehat Mas Pras. Alhamdulillah. Apa kabar? Salam kenal dari sana. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Ibu Etika, sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM ini yang mencatat jumlah total realisasi investasi hingga kuartal 3 tahun ini 1.261,43 triliun atau 76,45% dari target di tahun ini 1.650 triliun. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom begitu sejauh ini, Bu? Makasih Mas Pras pertanyaannya. Jadi memang tadi sudah disebutkan beberapa hal ya terkait adanya realisasi sebesar 76,45% itu dari target tahun ini yang mencapai 1.650 triliun. Kalau juga dilihat dari target Renstra, itu sejatinya juga angka ini sudah melebihi target yang mencapai 1.239,3 triliun gitu ya. Namun kemudian apakah sesuai dengan konsensus ekonomi? Nah, coba kita lihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi kita Indonesia di tahun 2025 gitu ya, di mana OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, dan juga pemerintah itu sebenarnya melalui anggaran APBN 2025 itu memproyeksikan sebesar 5,2%. Sementara BI juga memperkirakan antara 4,8 hingga 5,6%. Nah, kalau kita lihat dari proyeksi ini, diharapkan realisasi investasi tentu saja dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama kalau dilihat dari sektor hilirisasi. Tadi sudah disebutkan sektor hilirisasi itu menyumbang sekitar 21,6% dari total investasi. Dan kemudian juga ada investasi di luar Jawa, itu juga melebihi ya atau seimbang lah dengan investasi di Jawa, yaitu 50,34%. Artinya apakah ini kemudian menandakan distribusi investasi? Nah, kita cek dulu nanti apakah memang iya, karena kalau kita lihat memang hilirisasi ini lebih fokus pada daerah tertentu. Tadi pemerintah sudah menetapkan strategi mengenai KIK. Namun kita juga bisa mengatakan secara keseluruhan sebenarnya meskipun terdapat proyeksi pertumbuhan ekonomi yang bervariasi, diharapkan realisasi investasi ini yang kuat tentu saja ini bisa menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target tahun ini dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik ke depan. Itu menurut saya. Baik, oke. Nah Pak Hendra, Anda melihat bagaimana? Tadi sudah disampaikan juga realisasi investasi ya untuk luar Jawa itu hampir sama ya kalau kita lihat begitu persentasenya dengan yang di Pulau Jawa sendiri begitu, dari 49,66% berbanding dengan 50,34%. Apakah Anda melihat juga ini berkorelasi juga dengan kebijakan hilirisasi yang terus digaungkan oleh pemerintah begitu Pak Hendra? Iya, tentu saja ini selaras ya dengan kebijakan hilirisasi, pengembangan investasi di luar Jawa gitu ya. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke data-data statistik tadi 2024 sampai kuartal 4 21, sekian ya persen ya hilirisasi untuk porsi hilirisasi ya dalam realisasi investasi. Nah, di rata-rata di tahun 2023 itu 25,6% ya. Jadi kalau kita lihat 3-4 tahun terakhir ini kontribusinya sekitar di atas 20% konsisten seperti itu. Nah, dari 25% itu yang di tahun lalu memang di sektor mineral dan batu bara itu kontribusinya kurang lebih 62-65% ya. Dibanding hilirisasi untuk sektor perkebunan ya, hutanan dan juga oil and gas dan perikanan. Jadi porsinya lebih besar di mineral dan batu bara 62% sampai 65%. Nah, kemudian memang tambang itu banyak di remote area ya, di luar Pulau Jawa, sehingga pengembangan investasi hilirisasi itu akan lebih banyak memang di luar Jawa. Gitu. Oke, tapi menurut Anda sendiri begitu, apakah ya investasi di sektor pertambangan khususnya juga hilirisasi ini masih menjadi game changer tidak sih bagi realisasi investasi secara nasional begitu di Indonesia? Nah, saya kira sih data-data yang tadi saya sebutkan ya dengan 25% di tahun lalu dan juga dalam beberapa tahun terakhir ini rata-rata di atas 20%, tentu saja ini dampak dari pengembangan investasi hilirisasi ini sangat-sangat berdampak tentunya bagi investasi secara keseluruhan. Nah, kemudian juga kita sebenarnya masih banyak peluang ya
untuk pengembangan ke depannya, apalagi kita ingin menjadi salah satu pemain utama untuk komponen EV baterai gitu ya, dan juga komoditas lain itu sedang dikembangkan, bauxite, aluminium dan lain-lain, critical mineral ini menjadi sangat seksi saat ini. Jadi peluang ke depannya sangat besar, sehingga jika memang benar-benar kebijakan pemerintah ini tepat ya, dan bisa juga kondisi globalnya mendukung, kami masih yakin bahwa hilirisasi di sektor pertambangan masih bisa menjadi game changer untuk investasi di Indonesia. Itu dia, optimisme masih terus dibangun begitu. Nah, Bu Etika, Anda melihat seperti apa kalau secara keseluruhan Indonesia di mata investor global ini masih cukup seksi, masih menjadi primadona kah, atau bagaimana? Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Erlangga pun, pertemuan Presiden dengan sejumlah pelaku usaha global begitu ya, ini masih menunjukkan minat yang tinggi begitu. Ya, kalau dilihat dari peningkatan dari tahun sebelumnya memang ada, kalau memang data peningkatan dari investasi dalam negeri ini meningkat lebih banyak atau kurang lebih sekitar 29,4%. Sementara PMI itu atau foreign direct investment kan sekitar 16,1%. Nah, PMI Indonesia ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan PMDN ya, penanaman modal dalam negeri, dengan angka mencapai sekitar 51,80%, sementara PMI-nya kan 48,12 untuk PMDN ya. Nah, kenaikan ini mencerminkan ya, bisa jadi dikatakan ada kepercayaan investor asing terhadap potensi ekonomi Indonesia. Namun juga saya rasa kemudian ini menjadi tujuan menarik, ketika kepercayaan ini menjadi tujuan menarik bagi investor asing gitu ya. Karena mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tadi sektor yang menarik, industri logam, dasar dan pertambangan ya. Kemudian kebijakan hilirisasi mungkin salah satunya juga. Peluang pasar yang besar, kalau kita lihat juga bonus demografi kita cukup strategis untuk menjadi perusahaan untuk menjalankan ekspansi. Tapi juga perlu diperhatikan, perlu dibenahi adalah masalah kepastian hukum dan regulasi. Kemudian bicara biaya logistik yang secara relatif tinggi. Dan yang terakhir menurut saya ada ketersediaan tenaga kerja terampil, itu khususnya di sektor yang teknologi tinggi itu bisa menjadi hambatan. Jadi memang satu sisi ada hal yang menarik karena beberapa tadi yang saya sebutkan sektor yang menarik, hilirisasi, tapi juga ada tantangan lain sih, Mas. Oke, nah tantangan itu apakah bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, dan juga Ibu Etika Karyani Suwondo, peneliti senior Core Indonesia. Nah, ini menarik Pak Hendra, kalau kita cermati dengan data yang sudah disampaikan Bu Etika tadi, PMA secara keseluruhan memang pada saat realisasi investasi Januari-September ataupun sampai dengan kuartal 3 tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan PMDN. Nah, tapi kalau di bidang hilirisasi ini menarik juga begitu, di subsektor khususnya pertambangan. PMDN-nya di Januari-September 2024 itu tercatat 74,63 triliun. Sedikit memang lebih tinggi lah dibandingkan dengan yang PMDN. Kalau di PMA-nya, PMA maksud saya begitu ya, 3,86 juta dolar Amerika. Ini apa yang bisa disampaikan ini, Pak? Iya, mungkin kalau kita breakdown ya, hilirisasi di mineral dan batu bara memang lebih banyak di komoditas nikel ya. Komoditas nikel itu yang lebih banyak. Yang tahun lalu ada tembaga tentu saja ya, 2 proyek besar yang telah diresmikan, smelter di Aman Mineral dan juga di Freeport ya, di Gresik itu udah diresmikan, yang memang kalau kita lihat di situ PMA masih di Freeport ya, karena masih saham asing di sana. Kemudian Aman Mineral lebih ke nasional ya. Dan kalau kita lihat di komoditas nikel juga ada pelambatan memang untuk investasi di sistem nikel, smelter nikel yang menggunakan teknologi RKF, Rotary Clean Electronic Furnace, karena memang pemerintah juga mencermati bahwa RKF smelter nikel itu sudah terlalu banyak ya, kata pemerintah, dan itu banyak menyerap kualitas kalori nikel kita yang cadangan kalori tinggi, yang mana sangat terbatas cadangan. Jadi pemerintah memang mendorong untuk penggunaan hydrometallurgy. Nah, ini yang belum banyak dan ada beberapa perusahaan lokal yang ikut. Nah, di
di archive kemarin juga ada beberapa perusahaan lokal yang besar ya, salah satunya Ceria, mereka juga udah investasi cukup besar dan dapat dukungan dari sindikasi perbankan dalam negeri, kalau salah dari Mandiri. Nah itu mungkin kalau kita lihat, kalau kita bedah, memang dalam 2024 ini cukup banyak investasi dari PMDN, khususnya tadi berapa perusahaan. Nah ini menarik kalau kita bicara mengenai investasi di, ya kita tahu lah pertambangan begitu hilirisasi yang seperti disampaikan Pak Hendra masih menjadi game changer. Nah bagaimana Anda melihat bahwa seberapa seksinya juga dari sisi subsektor pertambangannya sendiri bagi investasi asing begitu ataupun yang dalam negeri? Oh ya, saya tambahkan tadi dukungan dari sindikasi perbankan dalam negeri, kemudian juga ada kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia ya. Ini itu arahan dari Pak Presiden Jokowi untuk meningkatkan supply kredit ke perusahaan-perusahaan investasi hilirisasi. Nah, kalau minat investasi asing ini yang menarik kalau kita lihat. Kalau dari sisi prospektif kita masih bagus sekali ya, karena sekarang mineral strategis itu menjadi rebutan negara-negara maju ya. Perkembangan menuju energi bersih ini membutuhkan mineral kritikal yang sangat besar dan Indonesia mempunyai banyak cadangan yang cukup besar. Nah, di sini yang menjadi kendala, tantangan tadi saya sepakat yang disebutkan oleh Bu Etika masih di kepastian hukum ya. Nah, khususnya di eksplorasi karena untuk keberlanjutan pasokan untuk mensuplai ke downstream industri itu diperlukan eksplorasi untuk cadangan kita lebih besar. Nah, sini yang kita belum banyak. Eksplorasi kita bisa dikatakan agak stagnan. Oke, ini ya menarik. Nah, tantangan juga sudah disampaikan Bu Etika tadi dari sisi SDM yang kita tahu harus memahami juga ya penggunaan teknologi tinggi begitu di sektor pertambangan dan mungkin sektor-sektor investasi lainnya. Menurut Anda apa yang mungkin bisa segera dipecahkan begitu baik oleh pemerintah, pelaku usaha begitu di sektor hilirisasi ataupun investasi lainnya begitu sehingga bisa mengejar ketertinggalan, kemudian masalah pendanaan pun masih menjadi permasalahan yang cukup fundamental nampaknya, Bu. Halo? Dengan saya, Mas. Baik. Ya, Bu Etika. Tadi Pak Hendra menyebutkan mengenai hilirisasi nikel ya. Kan memang hilirisasi nikel di Indonesia tuh jadi memang udah menjadi salah satu contoh yang paling menonjol gitu ya. Kalau tadi sampaikan oleh Pak Hendra. Tapi kalau tanpa kita sadari sebenarnya Indonesia itu masih negara berkembang yang dipaksa, kalau menurut kami ya, dipaksa negara berkembang yang dipaksa membeli produk setengah jadi seperti besi, baja, aluminium dan produk lainnya yang dibuat dari bahan hasil pertambangan Indonesia. Nah, dalam tahap hilirisasi ini juga menawarkan walaupun menawarkan banyak manfaat, tapi juga implementasinya itu masih tidak mudah gitu ya. Kondisi sekarang kalau kita lihat hilirisasi itu masih hanya fokus pada, mungkin nanti mau dikoreksi Pak Hendra, pada pengolahan dasar yang saya rasa Indonesia masih berada di posisi rendah dalam rantai nilai global. Kemudian juga saya rasa ada beberapa yang untuk benar-benar menjadi industri maju itu Indonesia perlu mendorong pengembangan produk setengah jadi ini yang lebih bagus gitu untuk menjadi produk akhir di industri. Nah, pada kenyataannya apa? Kita bisa mengatakan kita belum bisa kemana-mana, masih panjang sebenarnya pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan. Nah, hilirisasi mineral dan batu bara itu hanya langkah awal strategis yang diharapkan bisa mendorong Indonesia bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara industri maju. Dan tadi ya ketergantungan kita pada teknologi asing, kemudian rendahnya kualitas SDM, tadi juga ada birokrasi yang rumit. Ini saya rasa menjadi hambatan yang harus diatasi. Nah, memang harus ada evaluasi ya akan kebijakan hilirisasi itu menjadi dinilai penting tanpa adanya transfer teknologi, kemudian penguasaan industri oleh entitas domestik dan juga pelindungan lingkungan ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Kebijakan hilirisasi itu hanya akan menjadi jangan hanya menjadi alat industrialisasi negara lain. Sementara Indonesia tuh hanya akan berperan sebagai pemasok barang setengah jadi yang murah. Itu jadi memang harus ada peningkatan terus ya bagaimana agar bisa naik kelas untuk industrialisasi. Memang ada tantangan yang cukup besar. Nah, siapa yang bisa menjadi dirijen untuk bisa mensinergikan tadi kebijakan-kebijakan, kemudian bagaimana aturan-aturan sehingga menciptakan iklim investasi di bagian yang hilirisasinya ini, khususnya di sektor pertambangan yang memang diharapkan bisa menjadi game changer bagi realisasi investasi itu siapa? Saya kembalikan lagi kepada pemerintah ya. Tadi juga kita rasa kepastian regulasi dan kebijakan ini masih menjadi tantangan yang paling besar. Di kami, Koran Indonesia itu sudah melakukan FGD dari sekian banyak sektor ya. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah regulasi. Ada perubahan yang kebijakan yang tiba-tiba, kemudian tumpang tindih antara kementerian.
itu dapat menciptakan ketidakpastian lagi kepada investor. Oke. Artinya memang masih dibutuhkan harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem katakanlah listrik digital gitu ya. Termasuk juga memberikan jaminan hukum yang jelas kepada investor. Baik, nanti kita akan cermati berikutnya begitu dari IMA. Apakah memang perlu ada solusi bersama begitu untuk duduk bareng lagi Pak Hendra? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Etika, kita akan jeda dulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, masih berbincang bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian Ibu Etika Karyani Suwondo, peneliti senior Core Indonesia. Pak Hendra, tadi sudah disampaikan, ya memang cukup banyak juga ya PR yang harus dituntaskan mengenai hilirisasi di sektor pertambangan kita yang memang harus menjadi game changer, kemudian ini juga terbukti dengan tadi nikel yang sudah disampaikan Bu Etika bisa menjadi pilot project lah terkait dengan hilirisasi. Nah, tapi PR-nya tadi masih banyak nih, apa yang mungkin perlu segera dituntaskan nih Pak? Ya, sependapat dengan Bu Etika, PR-nya masih banyak. Ini hilirisasi kita masih tahap awal. Dari perspektif pelaku tambang sendiri kita udah melaksanakan kewajiban ya. Kewajiban untuk membangun processing and refining dalam negeri ya, dan nggak boleh ekspor, itu udah dilaksanakan kan. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi kita saat ini lebih banyak dinikmati di luar. Karena tadi sebutkan juga Bu Etika, sebagian besar hasil produk olahan mineral itu kita ekspor. Tembaga misalnya 80% kita masih ekspor. Jadi nilai tambahnya dinikmati di luar. Nah ini yang tantangan kita, tantangan terbesar kita bagaimana menciptakan iklim investasi untuk pembangunan industrialisasi. Jadi dalam aset kita memang pemerintah sudah memetakan ya hilirisasi dan industrialisasi. Jadi lebih ke industrialisasi. Hilirisasi kita masih menghasilkan produk midstream ya, produk antara tadi disebutkan juga Bu Etika. Jadi belum yang hilirnya. Nah, industri hilirnya ini bagaimana mengembangkan ini tentu PR yang besar. Kalau dari sektor pertambangan yang tadi saya sampaikan dari sisi hulunya yang menjadi PR, yang masih menjadi PR adalah eksplorasi ya. Karena tadi saya sampaikan kita udah melaksanakan kewajiban untuk processing, tapi untuk keberlanjutannya ke depan, untuk menyerap nanti permintaan untuk banyak mineral strategis, ini ada di eksplorasi, cadangan. Nah itu dari sisi hulunya. Nah dari sisi hilirnya yang tadi sampaikan, industri lokalnya nih bagaimana insentif-insentif yang diciptakan oleh pemerintah, baik juga dukungan pendanaan untuk menghidupkan agar industri hilir ini bisa menyerap produk-produk midstream yang diolah oleh perusahaan pertambangan tadi. Oke, tapi kalau kita lihat jalur proses hilirisasi begitu, sekarang kan di midstream seperti Anda sampaikan. Di hilirnya itu apa yang belum dimulai begitu? Apakah proses pabrikasinya kah atau bagaimana nih Pak? Wah itu sebenarnya areanya bukan area di tambang ya. Kami tadi sampaikan kami areanya hanya melakukan kewajiban as per undang-undang. Nah industrinya kan itu area yang berbeda ya. Nah disinilah mungkin kebijakan forward linkage ini yang sangat-sangat perlu diciptakan sehingga tadi hasil olahan nikel ya nanti bisa jadi baterai precursor mungkin ya untuk baterai pack EV baterai, dan juga kalau di tembaga misalnya yang menyerap katoda tembaga juga bisa di industrinya dalam negeri. Nah itu hal-hal yang lebih teknis detail ini yang perlu dihidupkan lagi. Nah ini Bu Etika menarik, berarti bagian hilirnya justru yang memang harus nampaknya kita upscaling lagi begitu ya. Karena ini Bu Etika, Anda melihat seperti apa nih kira-kira yang perlu segera kita mulaikah begitu, perlu ada satu kebijakan lagi untuk bisa mendorong posisi hilirnya begitu sehingga tadi serapan-serapan dari midstream ini bisa dilakukan oleh produksi ataupun produsen-produsen lokal di hilirisasinya sendiri begitu di bagian yang hilir. Tadi memang betul bahwa hilirisasi itu terutama di sektor mineral itu memang sangat bergantung pada ekspor ya Pak, pada permintaan internasional khususnya di negara seperti Cina dan Eropa.
kita jadi sangat rentan gitu ya. Jika misalnya ada fluktuasi harga komoditas global, itu dapat mempengaruhi stabilitas dan pendapatan dari produk hilir. Akhirnya apa? Ini perlu dibutuhkan suatu diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah tertentu. Atau mungkin bisa juga perlu pengembangan hilirisasi di sektor lain gitu, seperti petrokimia, minyak sawit, dan gas alam yang mungkin selama ini, ya walaupun misalnya ini sudah memberikan kontribusi cukup besar, tapi mungkin bisa jadi ditingkatkan lagi. Dan Mas Pras terkait dengan potensi yang lainnya adalah hilirisasi itu bisa menjadi peningkatan tenaga kerja tentunya ya, itu harapan kita. Itu mungkin atau kita lanjutkan atau silakan mau di saya. Iya. Nah, terkait dengan PMI manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi dalam 5 bulan terakhir ini, apakah itu bisa menjadi tantangan tersendiri? Ya tentu saja. Kalau PMI kita atau yang disebut sebagai Purchasing Managers Index manufaktur Indonesia kan sudah selama ini mengalami kontraksi selama berturut-turut dari bulan Juli sampai bulan November atau 5 bulan ya. Dengan angka terakhir itu di 49,6 dan ini sedikit walaupun ini sedikit peningkatan gitu ya dari bulan sebelumnya 49,2 gitu. Nah, kontraksi ini menunjukkan bahwa memang sektor manufaktur itu jadi tulang punggung perekonomian dan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Kita bisa mengatakan ini mengalami deindustrialisasi dini ya. Kalau kita kemarin kita juga sudah melakukan di Indonesia kita katakan sebagai deindustrialisasi dini gitu. Karena apa? Dengan adanya PMI yang turun berarti ada memicu adanya menunjukkan ada atau indikasi adanya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Nah, beberapa perusahaan juga telah memilih mungkin dia tidak mengganti karyawan yang keluar atau dalam beberapa kasus juga melakukan PHK yang justru ini dapat meningkat angka pengangguran dan ini menjadi beban sosial lagi bagi pemerintah. Dan satu lagi PMI yang turun itu juga mempengaruhi neraca perdagangan karena penurunan output manufaktur itu dapat mengurangi nilai ekspor kita. Sehingga ini akan memperburuk neraca perdagangan. Yang akhirnya dari PMI yang turun itu berdampak negatif akan keseluruhan terhadap pertumbuhan domestik dan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang PMI ini jadi mencerminkan lemahnya kinerja sektor industri kita gitu. Baik, Bu Etika, terakhir Pak Hendra, lantas bagaimana Anda melihat optimisme kemudian menatap dengan lebih optimis begitu di tahun 2025 dengan beberapa tantangan yang nanti sudah kita bahas? Ya, kami masih melihat ada optimisme ya di pengembangan hilirisasi pertambangan ya dengan melalui pemerintahan yang baru ini dan saya kira pemerintah sangat memahami ya urgensi ya, makanya tadi ada di quotes berita ada upaya pemerintah untuk melakukan pembicaraan diskusi dengan beberapa negara untuk Mineral Partnership Agreement ya, tadi dengan beberapa negara di Barat, Amerika, Kanada, Australia misalnya, itu untuk mendiversifikasi juga, upaya mendiversifikasi investasi kita tadi sampaikan oleh Ibu Enita. Jadi pemerintah sangat memahami, very critical ya sekarang ya, di satu sisi kita ada peluang besar untuk melalui hilirisasi minerba untuk mendukung program pemerintah untuk mencapai 8%, tapi di sisi lain juga ada kerentanan ya yang disampaikan juga Bu Etika mengenai percaturan dinamika global, kemudian juga kebijakan kita yang perlu masih diperbaiki ya, banyak kebijakan fiskal misalnya ya, kepastian hukum ya dan lain-lain itu perlu dibenahi. Jadi masih banyak PR di satu sisi, tapi kita masih lihat sisi optimisme bahwa sektor pertambangan masih akan menjadi game changer dan salah satu lagi mungkin dari yang mendukung sektor kinerja industri kita adalah kita masih memiliki cadangan batu bara yang cukup besar. Nah ini untuk energi murah untuk bisa mendukung pengembangan industrialisasi yang tadi disebutkan rasanya udah ada ada indikasi menuju perlambatan deindustrialisasi. Wow, itu dia. Baik, itu semoga tidak terjadi begitu ya. Sayang sekali waktu terbatas ini Pak Hendra, terima kasih banyak atas kehadirannya. Bu Etika, terima kasih atas informasi, update dan juga analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu Etika. Salam sehat semua Pak Hendra, Pak Pras. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas anggaran pendidikan jumbo pemerintahan Prabowo Gibran sesaat lagi.